warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Widyastuti dari SMK Telkom Sidoarjo, kelas 10 TJAT 4. Kalian pernah gak sih berpikir tuh kayak gini, hidup itu kayak rasanya sulit banget dan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Pertanyaan tuh kayak gini, kenapa ya orang tua aku tuh selalu ngebandingin aku sama orang lain? Kok aku tiba-tiba nangis tanpa alasan? Terus aku ngerasa capek banget jadi people pleaser. Ayo, siapa nih yang di sini tuh pernah ngelakuin kayak gitu atau pernah ngerasain juga? Kalau emang iya, buku ini tuh salah satu rekomendasi aku buat kalian jadi teman terbaik untukmu. Jadi teman-teman, buku ini tuh benar aku sangat rekomendasikan kepada kalian karena buku ini tuh ternyata dirancang langsung oleh seorang psikologi. Karyanya itu dari Kak Denny Sulistianto, seorang penulis dan konselor yang berfokus pada kesehatan mental dan pengembangan diri. Latar belakang beliau di bidang psikologi, Kak Denny telah membantu banyak orang melalui tulisan-tulisannya yang penuh empati dan pemahaman mendalam tentang pergulatan emosional yang sering dialami banyak orang. Jadi, akan aku bahas sekilas buku ini di video berikut ini. Yang pertama yaitu apa keunggulan dari buku Psiko Aksara. Apa keunggulan dari buku ini? Kaitan antara psikologi dan aksara merupakan suatu metode penelitian melalui tulisan tangan. Kedua, pendekatan multidisipliner adalah cara pandang yang menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, buku ini tuh ternyata teman-teman diambil dari narasumber atau pencerita, diambil dari kisah mereka langsung. Kemudian mereka tuh bercerita atau berkonsultasi kepada seorang psikologi. Keempat, pemahaman psikologi lewat tulisan tangan disebut grafologi. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari karakter dan kepribadian seseorang melalui tulisan tangannya. Analisis grafologi dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang kepribadian, emosi, dan pola pikir seseorang. Yang terakhir, mudah dimengerti oleh orang awam dan profesional melalui tulisan dan alur cerita. 3 poin buku Psiko Aksara ini itu termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya itu masih banyak banget teman-teman. Tapi yang aku bahas ini kan cuma 3 poin-poin terpenting sebagai berikut ini. 3 poin tentang buku ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini, Kak Denny Sulistianto menekankan pentingnya menulis untuk mengenali diri sendiri. Menulis dapat menjadi sarana untuk merefleksikan perasaan, tujuan hidup, dan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, kekuatan bahasa dalam komunikasi. Buku ini memiliki bahasa bagaimana kata-kata dan bahasa membentuk cara berpikir, serta berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi yang efektif dapat memengaruhi hubungan, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan konflik dalam kehidupan yang profesional. Yang terakhir, pentingnya menulis untuk mengelola stres. Salah satu poin dalam buku ini adalah bagaimana menulis dapat menjadi sarana terapi untuk mengatasi stres dan kecemasan. Bagaimana banyak orang itu yang mengalami stres itu akibat beban pikiran, dan menulis itu adalah salah satu cara efektif bagi mereka. Pesan dan pesan, ini salah satu yang terbaru. Pesan dan kesan. Buku ini menyatakan bahwa analisis tulisan tangan bisa membantu individu mengenali diri dan mengembangkan kepribadian. Buku ini juga mengingatkan kita untuk lebih mengenali diri, dapat memahami orang lain melalui cara mereka berkomunikasi. Buku ini juga memberikan pesan penting tentang bagaimana pengasuhan orang tua dan dinamika keluarga dapat membentuk psikologi dan kepribadian anak. Gaya tulisan seseorang dapat mencerminkan hubungan mereka dengan orang tua. Hal ini menunjukkan pentingnya lingkungan keluarga yang sehat dalam perkembangan mental anak. Kemudian ada testimoni pembaca. Yang pertama,
ada dari Kak Anita Pratiwi, seorang karyawan swasta. Kak Anita bilang, buku ini tuh seperti pelukan hangat di saat pikiran saya tuh sedang berisi dan kacau. Ternyata teman-teman, buku psikoaksara ini menurut Kak Anita itu berhasil membuat Kak Anita tuh menjadi menemukan ketenangan di antara kekacauan. Wah, keren banget ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada dari Kak Rizky Nurhadi, seorang pengusaha. Kak Rizky bilang bahwa psikoaksara ini menjadi sahabat setia beliau di saat beliau tuh merasa tidak dipahami. Jadi buku ini itu dapat memahami hati beliau. Selanjutnya ada Kak Arif Setiawan, seorang konsultan. Beliau tuh bilang saat hidup itu terasa berat, psikoaksara ini menjadi pelarian yang menyenangkan. Buku ini tuh memberikan banyak insight untuk meredakan kegelisahan. Jadi itu buku ini tuh menemani Kak Arif Setiawan dalam perjalanan hidupnya. Selanjutnya ada dari Kak Sinta Lestari, seorang guru. Psikoaksara itu membuka mata saya bahwa tidak apa-apa merasa lelah dan menangis. Buku ini tuh memberikan saya panduan untuk meredam pikiran yang terus berisik dan mengajarkan bagaimana menerima diri sendiri dengan baik dan benar. Ternyata buku ini memberikan pelajaran lebih dari kehidupan Kak Sinta Lestari. Keren teman-teman. Informasi dari buku psikoaksara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.